Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal STIS khusus pada materi matriks gitu ya. Nah, berikut sudah kami sediakan soal yang sudah pernah keluar di ujian STIS sebelumnya dan juga pembahasan yang praktis nantinya ya. Dan di akhir video kami juga sudah sediakan soal sebagai bahan latihan kamu, kerjakan dan ketik jawabanmu di kolom komentar di bawah. Makanya perhatikan terus video ini sampai habis supaya kamu paham ya. Oke, langsung kita mulai pembahasan yang nomor 1. Kita baca dulu sama-sama. Jika matriks A, ini ada matriks A. Oke, lalu katanya det A. Det A itu menyatakan determinan A ya. Menyatakan determinan itu kadang bisa juga tanda mutlak gitu ya. Itu menyatakan determinan dalam matriks. Katanya det A sama dengan 27, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah berapa? Kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan kita mau mencari determinan A, berarti ini kan matriks A. Mencari determinan A, kalikan, ya kan? Kalikan diagonal utama, kalikan diagonal samping, selisihkan. Artinya, selisih perkalian diagonal utama dengan diagonal samping. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita tulis X, berarti bisa kita tulis X dikali 2X kurang 1 dikurang 3 kali X dikurang 1. Inilah yang sama dengan 27. Karena yang sebelah kiri merupakan determinan dari matriks A. Tinggal menjabarkan. Ayo kita jabarkan sama-sama. Maka kalau misalkan kita kalikan ke dalam diperoleh 2X kuadrat dikurang X. Ini minus 3 kalikan ke dalam. Minus 3X ditambah 3 sama dengan 27. Lalu kita sederhanakan. 2X kuadrat ya, ini jadi minus 4 ya, minus 4X 3 kurang 27 jadi minus 24 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini kan menjadi bentuk persamaan kuadrat, sementara pertanyaannya jumlah semua nilai X. Jadi kalau seandainya kita misalkan ini akar-akarnya X1 dan X2, nggak perlu difaktorin lagi. Berarti pertanyaannya sebenarnya X1 tambah X2 yang rumusnya minus B per A gitu ya, minus B per A. Berarti sama dengan minus dari B, B-nya minus 4, berarti minus dari minus 4, 4 per A-nya koefisien X kuadrat 2, maka hasilnya adalah 2. Kira-kira seperti itu. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut yang nomor 2 dan 3 gitu ya. Tapi sebelumnya coba perlu kamu ingat beberapa sifat-sifat dalam matriks gitu ya, dalam determinan matriks. Nah, ini sifatnya pasti membantu kamu untuk menyelesaikan soal-soal matriks yang agak lebih rumit gitu ya. Jadi di sini kalau seandainya determinan ya, ingat determinan dari K dikali A, di mana K itu konstan, maka nanti K-nya bisa kita keluarkan dari determinan, tapi dengan catatan K pangkat N dikali determinan A. Kenapa N? Tapi nanti di sini A-nya harus ordo N kali N. Jadi kalau ordonya 2 kali 2, berarti K-nya harus dipangkat 2 ya. Nah, lalu gini, determinan A transpose ya, itu sama saja dengan determinan A, jadi nggak ada merubah nilai. Oke. Lalu gini, determinan dari A, B, C, A, B, C, A, B, C itu matriks ya, berarti A kali B kali C, nggak usah dikalikan, tapi cari determinan masing-masing, lalu kalikan hasilnya. Berarti determinan A kali determinan B kali determinan C. Kalau seandainya determinan dari A inverse, biasanya kan kita inversekan dulu tuh, baru dideterminankan gitu ya, nggak perlu. Tapi nanti langsung aja 1 per determinan dari matriks A. Nah, kalau kita lihat yang nomor 2 sama nomor 3, sepertinya lebih gampang nomor 3. Kita mulai nomor 3 aja ya. Nah, coba kita lihat sama-sama. Jika diketahui matriks A adalah ini ya, dan katanya D itu adalah determinan dari A inverse. Oke, D itu adalah determinan dari A inverse. Kita tulis saja langsung. Berarti D adalah determinan dari A inverse. Oke, aman sampai sini. Sementara ini tadi determinan A inverse boleh kita bawakan ke sifat, berarti jadi 1 per determinan dari matriks A. Kan gampang. Nah, berarti nanti di sini kita tinggal mencari nilai D, lalu kita substitusi ke persamaan ini. Nah, langsung saja. Berarti 1 per determinan dari matriks A, berarti kalikan dulu diagonal utama. 4 kali 9 berarti 36 gitu ya. Dikurang. Nah, diagonal sampingnya 7 kali 4 28. Oke, inilah determinan dari matriks A. Maka hasilnya sama dengan 1 per 36 kurang 28 itu adalah 8. Pertanyaannya 2 kali D. Oke, berarti 2 kali D
itu sama dengan 2 kali 1/8 dong. Maka hasilnya adalah 1/4. Pilihan yang benar adalah B. Kira-kira seperti itu. Gampang ya? Nah, kita langsung ke nomor 2. Coba kita lihat sama-sama. Jika A inverse adalah, ini matriksnya yang dikasih tahu A inverse ya, bukan A. Dan B dikasih tahu ini, maka nilai dari det setengah kali A B transpose. Wah, ini kan agak lebih ribet sedikit gitu ya kan. Tapi jangan khawatir, kita punya sifat di sana ya. Nah, untuk menyelesaikannya coba di sini nanti ini kita sederhanakan dulu. Jadi sebenarnya di sini pertanyaannya boleh kita tulis langsung ya. Ini det ini boleh kita langsung pakai mutlak aja. Berarti sama dengan determinan dari setengah A B transpose. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu nanti kita peroleh sama dengan setengahnya boleh keluar dengan catatan nanti di pangkat N. N-nya itu ordo dari matriks yang di dalam ini. Ordo matriks yang dalam pasti 2 kali 2. Berarti nanti di sini setengahnya kita pangkat dengan 2. Oke, kali determinan A B transpose. Gunakan sifat yang ini. Berarti determinankan masing-masing. Determinankan A dikali determinankan B transpose. Kira-kira seperti ini. Oh, ini kecil, ini besar, gak ada masalah ya, sama aja ya. Nah, berarti kita peroleh sama dengan 1/4 dikali determinan matriks A dikali determinan B transpose. Determinan B transpose sama saja dengan determinan B, nggak ada berubah nilai ya. Oke, nah jadi sebenarnya ini yang mau kita cari. Sementara kita masih punya B doang gitu ya kan. Si A nya gimana? Berarti kita cari dulu si A. Coba, berarti nanti dari sini boleh kita determinankan ruas kiri dan ruas kanan. Oke, untuk kan kita butuh determinan. Berarti kita determinkan aja ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita peroleh determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A gitu ya. Sama dengan, nah determinan ruas kanan 5 kali min 1 5 gitu ya. 5 dikurang 3 kali 2 6. Berarti 5 kurang 6 minus 1. Oke, ini hasilnya minus 1. Berarti dari sini kita peroleh determinan A itu haruslah minus 1. Tinggal substitusi ke sini. Berarti ini sama dengan 1/4 dikali determinan A-nya minus 1 dikali determinan B-nya dari sini. Berarti 2 kali 5 10. 4 kali 3 12. 10 kurang 12 minus 2. Oke, berarti hasilnya berapa? 1/4 kali minus 1 kali minus 2, hasilnya 1/2. Jawaban yang benar adalah C ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Kita baca dulu. Jika A adalah bilangan bulat, ingat ya, di sini A itu merupakan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ada dapat pecahan atau rasional, itu nggak boleh ya. Lalu katanya matriks ini tidak mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse. Oke. Nah, kalau misalkan suatu matriks tidak punya inverse, bisa kalian bayangkan rumusnya 1 per determinan A dikali A join A. Jadi kalau misalkan nanti andaikan determinan A itu 0, pasti jadi 1/0, sehingga tak terdefinisi. Artinya ketika determinan matriks tersebut 0, maka dia pasti tidak punya inverse. Jadi syarat ini tidak punya inverse pasti karena determinannya adalah 0 gitu ya. Jadi kita determinankan ini, kita samakan dengan 0. Oke, inilah kita determinankan. Berarti A12 21A A minus 3 4. Oke, ini matriksnya. Lalu mendeterminankannya sebenarnya ada beberapa cara. Cuman di sini kita pakai yang menggunakan metode Sarus ya. Nah, kita pindahkan 2 kolom yang sebelah kiri ke ruas kanan ya. Jadi nanti di sini kita tulis A 2A, ini kolom pertama, kolom kedua 1 1 minus 3. Nah, inilah hasil determinan nanti harus sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang pengerjaannya kalikan diagonalnya. A dikali 1 dikali 4, berarti kita peroleh 4A. 1 dikali A dikali A, berarti A kuadrat ditambah ya. A kuadrat ditambah 2 kali 2 4 kali minus 3 minus 12, berarti tambah minus 12 langsung kurang 12 ya. Kurang 12 dikurang. Oke, ingat ya pengerjaannya, dikurang lalu kalikan lagi diagonal sampingnya. 2 kali 1 kali A 2A. Oke, A dikali minus 3, berarti minus 3A kuadrat. Minus 3A kuadrat. 1 dikali 2 kali 4 tambah 8. Nah, inilah hasil determinannya yang harus sama dengan 0. Tinggal pengerjaan. A kuadrat, rapi dulu ya. Jadi A kuadrat dulu, dari A kuadrat dulu. A kuadrat dikurang minus 3A kuadrat, berarti jadi 4A kuadrat. 4A kuadrat ini 4A
dikurang 2A pasti jadi 2A gitu ya. Minus 12 dikurang 8 jadi minus 20 sama dengan 0. Oke, nah semua kita bagi-bagi 2 gitu ya. Sini kita ya, kita bagi-bagi 2 kedua ruas, jadi kita peroleh 2A kuadrat ditambah A dikurang 10 gitu ya, sama dengan 0. Nah tinggal faktorisasi. Nah kalau seandainya kita faktorisasikan 2A kuadrat, pasti di sini 2A dikali A. 10, 2 kali 5, kita letakkan di sini 5, di sini 2 supaya dapat 1, berarti 5 dikurang 4. Berarti nanti di sini kita peroleh A sama dengan minus 5/2 atau di sini A-nya sama dengan 2. Ingat bilangan bulat, maka yang kita pilih adalah A yang sama dengan 2. Maka jawaban yang benar adalah E, ya. Nah, kita lanjutkan yang nomor 5. Diketahui matriks A, B, dan C. Lalu katanya jika AB sama dengan C. Ingat ya, AB ini artinya A kali B. Berarti kita kalikan matriks A ke B, lalu samakan dengan matriks C. Ya, oke langsung aja. Berarti A kali B, maka kita kalikan A kali B. Ingat cara mengalikan matriks, baskom, baris kali kolom gitu ya. Berarti hasil A kali B langsung aja. Baris pertama kali kolom pertama dulu. 2 ya, kalikan 2. 0, berarti 2 tambah 0 2, langsung kita tulisin 2 ya. Baru baris kolom kedua ya, baris pertama kolom kedua ini kalikan ke sini, berarti 4 0, berarti 4 tambah 0 ini 4 gitu ya. Oke, langsung ke sini ke bawah baris kedua, 1 tambah 1 berarti ini 2. Oke, 2 tambah 1 3. Oke, inilah hasil A kali B. Lalu kita samakan dengan matriks C, karena katanya sama dengan matriks C. Berarti ini 2 4 2x. Nanti di sini x ditambah 2y. Oke, inilah yang kita peroleh. Ini kan udah sama, jadi nggak ada masalah. Jadi kita butuh hanya variabel-variabelnya. Samakan unsur yang seletak. Berarti bisa kita tuliskan 2 yang ini itu sama dengan 2x karena seletak dengan 2x. Berapa x-nya supaya ini sama? Berarti x-nya haruslah sama dengan 1. Oke, inilah nilai x yang kita peroleh. Lalu katanya 3 itu harus sama dengan x ditambah 2y. Berarti 3 sama dengan x-nya tadi 1 gitu ya, ditambah 2 kali y. Maka dari sini kita peroleh y nanti haruslah juga sama dengan 1 gitu ya. Lalu pertanyaannya x kurang y, ya 1 kurang 1, maka jawabannya adalah 0 gitu ya. Oke, langsung ke yang nomor 6. Diketahui matriks A ini ya, jika matriks A dikurang KI, K itu konstan sementara I, jadi boleh kita tulis ini ya, I itu sama dengan 1 0 0 1. Oke, inilah matriks identitas yang berordo 2 kali 2. Kenapa? Kita bilang 2 kali 2 karena di sini kawannya A 2 kali 2. Katanya adalah matriks singular. Nah, matriks singular itu sebenarnya kata lain dari tidak punya inverse. Artinya apa? Artinya nanti di sini sama aja, determinan dari matriks ini haruslah sama dengan 0, kira-kira seperti itu. Karena katanya matriks ini yang tidak punya inverse. Pertanyaannya nilai K yang memenuhi, gampang ya. Jadi nanti di sini kita lihat K dikali I. Berarti nanti kalau seandainya ini K dikali I, satunya ini pasti berubah jadi K gitu ya. Pasti berubah jadi K. Maka nanti di sini ini K, ini juga ikut jadi K. Oke, aman ya. Nah, lalu katanya kita cari dulu matriks yang ini. Berarti determinan dari matriks A dikurang itu yang sana. Berarti kita kurangkan yang seletak. 4 dikurang K. Oke, kita tulis berarti di sini 4 dikurang K. Oke, baru katanya apa? Minus 1 dikurang 0. Oke, berarti ini minus 1. 2 dikurang 0 gitu yang seletak ya. Berarti 2 1 dikurang K. Berarti kita tulis 1 kurang K. Nah, matriks inilah yang determinannya sama dengan 0, kira-kira seperti itu. Nah, berarti nanti di sini langsung tinggal determinan doang. Berarti kita kali silang ini kali ini, berarti kita tulis ya. 4 dikurang K dikali 1 dikurang K dikurang, kalikan ini ke sini minus 2, kurang minus 2 tambah 2 ya, tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan dulu supaya bisa kita peroleh nilai K. 4 kita kalikan dulu ya, minus K dikali minus K berarti K kuadrat. Oke, yang ini 4 kali minus K minus 4K
Minus K dikali 1, minus K, berarti jadi minus 5K ya. Minus 5K. Oke, kita kalikan konstantanya. 4 kali 1, 4, tambah 2, 6. Oke, sama dengan 0. Tinggal faktorisasi. Maka nilai K di sini yang memenuhi ya. Carilah dua bilangan yang kalau dikalikan 6 dijumlahkan minus 5. Maka bilangan itu adalah minus 3, minus 2. Oke, maka kita peroleh K itu sama dengan 3 atau K itu sama dengan 2. Jawaban yang benar adalah A. Nah, cuma nanti di sini ada satu cara lagi ya, mungkin bisa membantu kamu untuk mengerjakan ini secara cepat ya. Nanti di sini kita tulis saja kalau seandainya nanti di sini kita punya matriks A yang elemen-elemennya A, B, C, D, kira-kira seperti ini ya. Lalu katanya determinan dari A dikurang KI ini katanya sama dengan 0, atau sebaliknya KI dikurang A determinan sama dengan 0, sama aja ya. Nanti bisa langsung kamu simpulkan bahwa nanti di sini K1 ditambah K2 itu adalah jumlah dari diagonal utama dari matriks A tersebut. Berarti A ditambah D gitu ya. Lalu hasil kali K1 dikali K2 itu adalah determinan dari matriks A itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini dengan catatan bahwa nanti setelah kita determinankan matriks ini, ya, determinankan matriks ini, akar-akarnya pasti K1 dan K2 sama seperti ini, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita cari nilainya, andaikan kita punya soal di atas, ya kan, A-nya adalah matriks yang ini, lalu katanya sesuai dengan pernyataan ini, K1 tambah K2, A tambah D, berarti 4 tambah 1. 4 tambah 1 itu kan 5 gitu ya. Oke. Nah, sementara yang ini K1 kali 2 adalah determinan dari matriks A-nya. Berarti dari sini 4 dikurang minus 2. 6 ya. Oke, 4 kurang minus 2. Tinggal kamu tebak-tebak bilangan berapa? Carilah dua bilangan yang kalau dijumlahkan 5 ya, kalau dikalikan 6. Otomatis itu adalah 2 dan 3. Karena 2 tambah 3, 5, 2 kali 3, 6. Sama ya? 2 dan 3. Oke, itulah dia rumus cepat yang bisa kita gunakan. Dan jawabannya pastinya sama. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Namun jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, nantikan terus video kami selanjutnya. Bye-bye.